Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa bertalabul ilmi di Masjid Hidaul Ilmi Kapling Beliung, Tanjung Riau, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian sirah nabawi, dan malam ini kita akan membahas tentang Bai'atul Aqabah. Pada minggu yang lalu kita bercerita tentang sejarah Isra dan Mi'raj. Maka malam ini kita akan membahas tentang Bai'atul Aqabah. Baik Bai'atul Aqabah al-ula yang pertama atau baik Aqabah yang kedua. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setelah wafatnya Khadijah, kemudian meninggalnya Abu Talib, maka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sulit dan dipersulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha untuk mendakwahi orang-orang Mekah, tetapi 18 kabilah betul-betul mengkudeta Nabi, sehingga Rasul tidak bisa bergerak. Makanya Rasul mulai berdakwah mencari areal baru, dapatlah Taif. Sampai di Taif juga sama. Nabi SAW pun tidak lepas dari ujian orang-orang Taif, justru lebih buruk dibandingkan apa yang ia dapat di Mekah. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasul, maka diberangkatkanlah dalam sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam-malam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, adapun Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Setelah peristiwa Isra Mi'raj inilah, maka Nabi SAW berusaha untuk mendakwahi manusia, tapi tidak ada kesempatan karena memang orang-orang Arab sudah mulai menyempitkan dakwahnya, susah untuk berdakwah. Sehingga hanya ada satu kesempatan, menunggu musim haji. Karena musim haji itu kan semua kabilah-kabilah Arab dari mana-mana tumplak ke Mekah. Puluhan kabilah itu tumplak di Mekah untuk ibadah haji. Inilah satu-satunya kesempatan yang bisa dilakukan Nabi untuk berdakwah di musim haji ke berbagai macam kabilah. Ada yang kemudian menolak dengan keras dan mengatakan bahwa keluargamu dan juga teman-temanmu kami sudah tahu. Mereka semua tidak mengikuti kamu. Kalau keluargamu saja tidak mengikuti kamu, bagaimana kami mengikuti kamu? Jadi banyak kabilah-kabilah menolak. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada 6 orang dari penduduk Yathrib
yang kemudian beriman kepada Rasul. Bagaimana kisahnya? Ini yang menarik kita akan bahas. Kita tahu bahwa Yathrib itu adalah kota Madinah yang sekarang. Itu tempat berkumpulnya bangsa-bangsa di situ. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada musyriknya. Terakhir Islam pun gabung juga di situ. Cuma ada perbedaan tujuan. Kalau orang-orang Yahudi datang ke Madinah atau Yathrib, itu memang tujuannya tujuan agama. Jadi orang-orang Yahudi yang mereka datang dari Yerusalem, dari Palestina, dari Syam, menuju Madinah itu, karena sebuah keyakinan bahwa menurut ajaran mereka, padri-padri mereka, kitab-kitab mereka, bahwa Madinah itu adalah tempat diutusnya Rasul terakhir. Dan mereka sudah diberikan arahan oleh para pembesar mereka, padri-padri dan tokoh-tokoh agama mereka, kalau muncul Nabi ini, ikuti. Tolong dia. Jadi berkumpulnya Yahudi dari mana-mana ke Madinah itu karena sebuah misi agama. Menanti-nanti Nabi akhir zaman yang mereka sangka itu turunan mereka, Bani Israel. Berbeda pula dengan Khazraj dan Aus, kabilahnya orang-orang musyrik. Ketika terjadi di Yaman bencana alam yang luar biasa, hancurnya Sad Ma'rib, bendungan Ma'rib, hancur gara-gara mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hubung kait dengan kisah negeri Sabah. Negeri Sabah itu kan negeri disebut jannah sorga, saking indahnya. Tapi karena mereka kufur, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan menghancurkan bendungan Sabah. Dikirimnya tikus-tikus sebesar kucing, kemudian menggerogoti bendungan itu, kemudian jebolah bendungan itu, kemudian air bah banjir dan meluluhlantakkan negeri Sabah. Dari situlah kemudian yang selamat, mereka harus meninggalkan Yaman. Adapun kemudian kenapa dituju Madinah? Kenapa orang-orang musyrik Yaman yang terdiri dari dua kabilah yang bersaudara dari keturunan Bani Qailah, Khazraj dan Aus ini memilih negeri Madinah? Kan banyak negeri-negeri yang lain. Karena negeri Madinah itu atau Yathrib dikenal kesuburannya. Jadi di situ dikenal dengan kurmanya. Makanya kemudian Khazraj dan Aus memilih mereka kemudian hijrah dan minta suaka di Yathrib karena urusan dunia. Jadi karena ingin mencari tanah yang subur, bisa digunakan untuk bercocok tanam. Jadi sini sudah beda tujuannya. Kalau Yahudi datang ke Madinah, murni misi agama. Karena di situ diramalkan akan ada Nabi dan jadi tempat hijrahnya Nabi. Kalau orang-orang musyrik Khazraj dan Aus, murni misinya dunia. Tetapi kehendak Allah berbeda. Yang misi agama orang-orang Yahudi justru ketika Rasul muncul tidak beriman. Yang misi dunia justru ketika Rasul muncul malah beriman. Anda boleh berkehendak, saya boleh berkehendak, tetapi Allah lah yang menentukan kehendak. Yahudi berkehendak beriman dengan Nabi yang menurut keyakinan mereka Nabi itu adalah Nabi penyelamat mereka. Orang Khazraj dan Aus gak kepikiran masalah itu. Dia cari tempat untuk makan saja.
Tapi justru hidayah diberikan kepada Khazraj dan Aus dan tidak diberikan kepada orang Yahudi. Ketika Khazraj dan Aus sampai di kota Madinah, kenapa kemudian padahal Khazraj dan Aus ini kan saudara kandung dari anak-anak Kailah. Ketika dua kabilah ini terjadi pembunuhan, salah satu di antara dua kabilah ini berkelahi, kemudian meninggal salah satunya. Maka sebab pembunuhan itulah terjadi cekcok dan perbalahan antara orang-orang Khazraj dan Aus selama 120 tahun. Tidak pernah damai Khazraj dan Aus. Padahal saudara kandung untuk kakeknya itu. Menunjukkan bahwa dalam keluarga itu bisa saja kemudian cekcok, tidak tegur sapa, bahkan musuhan, bahkan tak jarang bunuh-bunuhan. Gara-gara waris, gara-gara apa gitu ya. Seperti Khazraj dan Aus ini akhirnya musuhan selama 120 tahun itu gara-gara pembunuhan. Kemudian Yahudi juga sama. Yahudi kan terdiri dari 3 kabilah. Kabilah Bani Qunaiqa, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraidah. Itu tidak akur juga. Orang kafir itu nampak bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau sangka mereka bersatu? Tidak, orang kafir itu tidak bersatu. Hati mereka pecah. Jadi Khazraj dan musuhan, Yahudi pun musuhan. Akhirnya Yahudi sesama Yahudi musuhan bergabung dengan salah satu dari kabilah Khazraj atau Aus. Maka kacaulah Madinah. Karena yang punya kepentingan Yahudi sebenarnya di sini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang Yahudi itu misi kedatangannya ke Madinah itu murni misi agama. Menanti Nabi akhir zaman. Sementara orang-orang musyrik Yaman dari kalangan Khazraj dan Aus itu yang belakangan akan menjadi orang-orang Ansar, itu murni soal dunia. Jadi kalau ada masalah nih, orang musyrik Arab dengan orang Yahudi ini, orang Yahudi itu suka sesumpah. Awas saja kalian. Nanti kalau Nabi kami muncul, habis kalian. Itu sesumbarnya. Terekamlah ucapan Yahudi ini di telinga orang-orang musyrik Khazraj dan Aus, bahwa kedatangan mereka itu karena misi agama, menanti Nabi yang mereka nantikan selama ini. Jadi maklumat akan munculnya kenabian itu sudah ada di telinga-telinga Khazraj dan Aus. Dari siapa? Informasinya dari Yahudi. Makanya ketika tahun ke-11 setelah kenabian, sebelum hijrah 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah, maka orang-orang Khazraj dan Aus ini pada haji ke Mekah. Ya. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Yathrib, 6 orang. Ini yang pertama kali berjumpa dengan Rasul, 6 orang. Lah 6 orang ini kemudian mendengar informasi bahwa di Mekah ada orang aku Nabi. Sementara maklumat kenabian sudah ada kan? Karena orang Yahudi sudah selalu memberikan informasi itu. Cobalah kemudian 6 orang ini mencari-cari informasi soal orang yang ngaku Nabi, yang diwanti-wanti orang-orang Quraisy jangan dekati dia nanti kesihir. Rupanya setelah berjumpa dengan Rasul, berbincang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan bahwa dia Nabi dan Rasul, kemudian apa saja yang didakwahkan, Allah takdirkan 6 orang ini masuk Islam. Salah satunya adalah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Ulanglah 6 orang. Setelah tahun depan, berarti tahun ke-12 Hijriah kan? Rupanya mereka membawa lagi teman-temannya. Dari 6 orang ini, membawa lagi teman-temannya menjadi 12 orang. Dan 12 orang inilah disebut Nuqaba
al-Ansar. Sebagaimana Nabi Musa punya orang-orang pilihan, Nabi Isa punya orang-orang pilihan yang disebut Hawariyun, maka Rasul pun punya orang-orang pilihan dari kalangan Ansar yang disebut dengan Nuqabaul Ansar. Jumlahnya berapa? 12 orang. Inilah cikal bakal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena perjuangan 12 orang. Pada tahun ke-12 Hijriah mereka akhirnya datang. Untuk apa? Melakukan pembaiatan yang pertama yang disebut dengan Bai'atul Aqabatil Ula. Pembaiatan Aqabah yang pertama. Kenapa disebut Bai'at Aqabah? Karena tempatnya di Aqabah. Makanya disebut Bai'at Aqabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembaiatan Aqabah ini 2 kali. Makanya ada disebut Bai'ah Aqabah yang pertama, yang kedua Bai'ah Aqabah yang kedua. Apa sih bedanya? Bedanya 4. Ada 4 perbedaan antara Bai'at Aqabah yang pertama dengan Bai'at Aqabah yang kedua. Pertama dari segi jumlah. Kalau Bai'at Aqabah yang pertama 12 orang. Dan mereka disebut Nuqabaul Ansar. Kalau baiat yang kedua 70 orang. Kemudian yang kedua tidak ada perempuan dalam baiat Aqabah yang pertama. Tapi dalam baiat Aqabah yang kedua ada 2 perempuan yang terlibat. Kemudian yang ketiga, baiat Aqabah yang pertama tidak disaksikan orang musyrik. Murni orang-orang yang beriman yang ingin membaiat Nabi. Tapi baiat Aqabah yang kedua disaksikan orang musyrik. Siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib yang ketika itu belum masuk Islam. Menyaksikan. Karena takut terjadi apa-apa dengan Nabi SAW ponakannya. Maka hadir Abbas padahal dia masih musyrik. Kemudian yang terakhir, Baiat Aqabah yang pertama ini murni pembaiatan soal iman, keimanan. Tapi baiat yang kedua ini adalah soal perlindungan kepada Rasul, pertolongan kepada Rasul, dan mempersiapkan hijrah untuk tempat bagi Rasul. Itulah perbedaan baiat yang pertama dengan yang kedua secara global. Nanti kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian 12 orang ini pada tahun ke-12 setelah kenabian, mereka haji kembali tahun depannya. Setelah awalnya 6 orang kemudian jadi 12 orang. Mulailah mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi baiatnya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sebelum saya jelaskan isi baiatnya, di antara orang-orang yang terlibat dalam baiat ini disebutkan nama-namanya. Mereka adalah salah satunya Mu'ad ibn Al-Harith, kemudian Dakwan ibn Abdul Qais, kemudian Ubadah ibn Samit yang meriwayatkan hadis tentang pembaiatan, kemudian Yazid ibn Tha'lab, kemudian Al-Abbas ibn Ubadah, kemudian Abul Haytham ibn Tayhan. Ma'ruf kisahnya ya, Abul Haytham ibn Tayhan ini yang ketika saya bercerita tentang surah Al-Haqqum At-Takatsur. Ketika Madinah terjadi paceklik hebat, maka Nabi SAW keluar siang-siang bersama Abu Bakar dan Umar mencari makanan. Maka datanglah ke rumah Abu Haytham ibn Tayhan ini. Kemudian dihidangkan kambing rebus, kemudian tamar, dan juga air putih. Ketika sudah dihidangkan, Rasul tidak mau makan, malah nangis. Abu Bakar pula lihat Rasul nangis, ikut nangis. Modelnya Abu Bakar begitu.
Dia nggak nanya, kenapa Rasul nangis? Nengok Rasul nangis, nangis. Rasul tertawa, tertawa. Gitu Abu Bakar. Dia ngikut apa yang dilakukan. Beda Abu Bakar, beda pula Umar. Umar tidak mau main ikut-ikutan nangis. Kata Umar, ya Rasulullah, api hadihil halat itu. Kenapa dalam kondisi kita mau makan kok nangis? Makanlah kan gitu. Kenapa nangis? Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya Umar, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat, nikmat yang di depan kita ini akan ditanya. Mau makan diingatkan neraka, hilang nafsu makannya. Akhirnya hilang nafsu makan, diingatkan neraka. Ya. Ini semua akan ditanya. Nah itu di rumah siapa? Di rumah Abu Haytham ibn Tihani dari Bani Abdin Asham. Kemudian Waib ibn Sa'idah. Kemudian ini yang 7 orang yang tambahan. Sebelumnya kan 6 orang, tetapi yang 1 Jabir tidak ikut. Jadi 7 tambah 5 jadi 12 orang. Itulah Nuqabaul Ansar. Nah salah satu yang hadir dalam pembaiatan itu adalah Ubadah bin Samit, seorang sahabat mulia dari kalangan Ansar. Dia bercerita sebagaimana hadisnya dinukilkan Imam Bukhari dalam Sahih. Apa kata Ubadah ibn Samit? An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemari baiatlah diriku. Yang pertama, jangan sekutukan Allah. Ini poin baiat yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Dari sini kita tahu prioritas dakwah para nabi. Bahwa prioritas dakwah para nabi itu tauhid. Semua para nabi, bendera mereka dalam berdakwah adalah tauhid. Sebelum yang lain. Makanya kalau kita melihat sirah sejarah para nabi dalam Al-Quran, mesti dakwah mereka mengatakan apa? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, tugas mereka menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tauhid. Itulah dakwah para nabi, tauhid. Maka baiat yang pertama, isi baiatnya yang pertama, poin pertama adalah jangan sekutukan Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW melihat orang-orang Arab itu umumnya para penyembah berhala. Semua para penyembah berhala. Makanya poin pertama soal tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tasrik. Jangan mencuri. Karena kebiasaan orang Arab suka curi, suka ngerampok. Banyak perompak-perompak padang pasir. Terkadang kemudian orang-orang tidak aman ke sana kemari karena banyak perampok. Makanya Rasul mengatakan jangan mencuri, jangan merampok, jangan korupsi, jangan macam-macam. Pokoknya yang berkaitan dengan hak harta. Kemudian yang ketiga, wala tazna. Jangan berzina. Karena kalau kita melihat tradisi jahiliyah dalam pernikahan itu kan macam-macam. Ada perempuan itu meletakkan bendera di pintu rumahnya, sengaja mengundang laki-laki untuk berzina dengan dia. Pamannya ada laki-laki yang masuk berzina dengan 10 laki-laki, kemudian hamil. Tinggal milih saja bapaknya siapa. Ini kan tradisi nikahnya jahiliyah seperti itu. Makanya tradisi jahiliyah itu mereka suka berzina. Maka poin yang ketiga, jangan berzina. Kemudian yang keempat, wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kalian.
Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu apa? Suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dihabarkan kepada orang-orang musyrik jahiliyah itu akan kelahiran perempuan, bayi perempuan, mereka marah, tidak suka. Makanya kemudian ada tradisi mereka suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena untuk menutup rasa malu. Malu kalau punya anak perempuan itu. Itu orang jahiliyah. Tetapi ada riwayat. Riwayat ini tidak benar sebenarnya. Riwayat ini lemah. Tapi banyak para duat itu menyampaikan riwayat ini. Tentang kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini kisah batin. Cuman masalahnya sudah kadang tersebar kan gitu. Ceritanya begini. Jadi Umar suatu ketika itu kelihatannya kayak orang gila. Kadang-kadang senyum, tertawa, kadang-kadang menangis. Coba antum kalau sendirian, kadang tersenyum, kadang menangis. Kira-kira itu orang ngomong apa sama antum? Stres orang itu kan begitu ya. Jadi Umar itu kadang-kadang senyum, tertawa, kadang-kadang menangis. Jadi akhirnya kemudian ditanya gitu ya. Wahai Umar, lima tabki, wa lima tadhak. Kenapa kau menangis? Kenapa kau tertawa gitu? Kemudian Umar radhiyallahu mengatakan, adapun saya tertawa. Saya teringat dulu di zaman jahiliyah. Ketika aku safar, aku lupa membawa Tuhan. Tuhannya orang-orang jahiliyah itu kan macam-macam. Ada Tuhan besar, diletakkan di ruang tamu gitu ya. Ada agak kecil, diletakkan di kamar. Ada kecil nonet. Itu biasanya dibawa untuk safar. Taruh di pesak, digantung gitu ya. Lah Umar itu lupa membawa berhala kecil nonet itu. Jadi ketika sudah jauh dari Mekah nih, Umar radhiyallahu an rindu ingin menyembah Tuhannya. Tuhannya pula ketinggalan. Akhirnya kemudian Umar berpikir gimana caranya. Ketika dia sudah lapar, dia keluarkan sawik rotinya itu untuk dimakan. Terpikir untuk membuat Tuhan dari sawik. Akhirnya kemudian betul-betul dia buat dari Tuhan dari sawik, dari roti adonan roti itu. Dikepal-kepal jadilah kepala, dikepal-kepal jadilah tangan, jadilah badan, jadilah kaki, jadilah Tuhan Umar siap disembah umat. Masalahnya semua adonan roti habis. Jadi Tuhan disembahlah sama Umar itu radhiyallahu. Lama-lama lapar dia. Pusing kan? Mau makan sawitnya habis, sudah jadi Tuhan. Kalau tidak makan, lapar. Akhirnya dia pandang Tuhannya. Makan gak? Ku makan gak? Gitu. Karena lapar, terpaksalah diambil kakinya, dimakan, kurang. Ambil satu kakinya, dimakan, hilang dua kakinya, kurang. Ambil badannya, dimakan, kurang kenyang. Ambil tangannya, kurang puas. Kepalanya juga ditelan. Habis Tuhan Umar dimakan. Umar. Satu-satunya sahabat yang makan Tuhan Umar ini. Tapi kisah ini batin. Ya, ingat, ini kisah batin. Coba yang orang makan Tuhan. Harusnya Tuhan makan orang ya. Masyaallah muslim. Makanya Umar berpikir, bodoh kali aku gitu bahasanya. Bisa gitu ya, Tuhan dimakan. Makanya Umar tertawa kalau teringat kisah itu. Itu kenapa saya tertawa gitu maksudnya. Adapun kenapa saya menangis? Itulah lalu bercerita. Aku dulu punya anak perempuan, aku tidak tahan dengan aib, aku malu dengan orang, akhirnya kukuburkan bayi itu hidup-hidup. Aku pun menangis karena sudah membunuh anakku sendiri. Masyaallah muslimin, intinya tradisi jahiliyah memang begitu, suka mengubur bayi hidup-hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ingat, bayi-bayi yang kau bunuh itu akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Kepalanya dipegang dengan tangan kirinya, tangan kanannya menggeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sal hada lima qatalat. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia bisa membunuh. Tanya ibuku kenapa dia bisa membunuh. Tanya bapakku kenapa dia bisa membunuh. Tanya orang-orang yang membunuhku kenapa dia bisa membunuhku. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Karena tradisi membunuh bayi itu bukan hanya di zaman jahiliyah, sampai sekarang. Macam-macam alasan. Ada yang membunuh bayi karena dikatakan anak haram. Nggak jelas suaminya, nggak jelas bapaknya. Malu, akhirnya dibunuh. Dibuang ke sorokan, ditaruh di dus, dibuang ke tong sampah. Sembarang letak, mati dia. Membunuh. Atau karena mungkin takut. Kebanyakan anak sudah miskin, banyak anaknya. Nanti siapa yang kasih makan? Karena takut kemudian dia tidak bisa kasih makan, diracun anaknya biar mati. Pada Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami loh yang kasih rezeki kalian dan anak kalian. Kenapa bingung? La taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut makan bersama kamu. Takut kemiskinan. Nah, tradisi jahiliyah itu suka membunuh bayi, makanya di antara isi baiat itu wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu min baini aydikum wa arjulikum, dan jangan kalian melakukan buhtan, tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan. Wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan kalian bermaksiat akan perintah yang baik dariku. Kalau aku memerintahkan sesuatu yang baik, jangan bermaksiat. Jangan menentang. Kalian harus mengikuti. Faman waffa minkum fa ajru 'ala Allah. Kalau kalian memenuhi isi baiat ini, maka pahalanya aku serahkan kepada Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kaffar. Tapi kalau seandainya kalian melanggar, salah satunya kalian melanggar, anggap saja kalian mencuri, berarti kalian harus dihukum, potong tangan. Anggap kalian berzina dan sudah muhsin, sudah bosan, sudah menikah, rajam sampai mati. Kalau kalian sampai melanggar, fa'uqib, maka kalian akan dihukum. Di mana? Di dunia. Fahuwa lahu kafarah. Tapi hukuman itu jadi kafarah. Daripada engkau nanti dihukum di akhirat, engkau lebih baik dihukum di dunia, gitu maksudnya. Engkau mencuri nih, daripada nanti di akhirat kau dihukum, bagus kau potong tanganmu di dunia. Daripada kau ditenggelamkan di neraka karena perzinahan, bagus kau dirajam di dunia, gitu maksudnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa man asaba min dzalika syai'an fastatarahu fa amruhu ila Allah. Tapi kalau seandainya kalian melakukan atau melanggar dari isi baiat ini, ternyata Allah tutupi kalian. Tidak ada yang tahu. Tidak menyerahkan diri ke mahkamah. Tidak ada yang tahu kecuali engkau dengan Allah saja. Maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah indahnya Islam. Ketika ada seseorang wanita namanya wanita dari suku Ghamidiyah. Wanita dari suku Ghamidiyah. Imra'atul Ghamidiyah datang kepada Rasul. Rasul, ini zanaitu fatahir. Rasul, aku sudah berzina. Tolong bersihkan aku. Kata Nabi SAW, jangan-jangan kau hanya peluk-peluk saja. Jangan-jangan kau hanya pegang-pegang saja. Peluk-peluk. Rasul benci kalau ada orang ngaku seperti ini. Jangan ngaku, gitu maksudnya. Pulang tobat, selesai. Tapi wanita ini mendesak. Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Rasul,
aku sudah berzina, bersihkan aku. Pulang. Jangan cuma sentuh-sentuh saja, pulang. Kata wanita Rasul, ini buktinya hamil aku. Ada buktinya hamil. Tolong, aku sudah berzina, ini buktinya aku hamil. Kata Nabi SAW, kalau begitu ya sudah. Kau pulang, lahirkan anak. Nanti setelah lahir baru datang lagi. Nabi itu ngasih kesempatan 9 bulan. Kalau bisa jangan balik. Ya. Sudah kau dikasih ke 9 bulan, dia pergi 9 bulan. Itu kan 9 bulan itu cukup untuk bertobat. Jangan balik lagi kepada Nabi, nanti gak suka tuh. Sudah lahiran, datang lagi sama Nabi. Rasul, zina itu fatwahir. Rasul kata, aku enggak. Dulu aku yang berzina, tolong bersihkan aku nih, lahir, anakku sudah lahir. Nabi SAW mengatakan, tapi bayi itu butuh disusui. Kau pulang susui 2 tahun. Lihat, Rasul ngasih kesempatan lagi tuh. Maksudnya setelah 2 tahun jangan balik lagi, aku gitu ya. Sudah di rumah saja, besarkan anakku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi memang wanita ini ingin bersihkan dirinya. Sudah 2 tahun disusui, datang lagi bayinya. Rasul, aku sudah menyusui 2 tahun. Kapan kau rajam? Kata Nabi SAW, tapi bayi ini butuh makan. Ada enggak orang yang mengkafil bayinya? Masih cari-cari alasan sama Nabi. Kata wanita ini, ada, keluargaku siap menampung dia. Akhirnya karena sudah bulat tekadnya, maka Rasul pun kemudian merajam wanita itu. Kenapa? Karena dia mendatangkan sekuat-kuat dalil. Apa sekuat-kuat dalil? Pengakuan. Kalau ngaku itu tidak perlu saksi. Yang perlu saksi itu kalau nggak ngaku, perlu didatangkan 4 saksi. Itu pun melihat langsung, live. Bukan ketika ketahuan yang satu telanjang sana, yang satu telanjang sini, tidak bisa. Saksinya harus melihat. Seperti pena masuk ke lubang botol, itu bahasanya. Itu saksinya harus seperti itu. Jadi tidak semata-mata nuduh orang berzina itu mudah dalam Islam itu. Kalau berduaan ke sana kemari tidak bisa tuduh-tuduh dia berzina. Menunjukkan apa? Kehormatan orang itu dihargai. Sebab kalau seandainya itu dianggap sah saksinya, ini mengancam jiwa. Ya. Kalau dia sudah menikah bisa dirajam. Makanya dalam Islam itu saksi itu tidak sembarang. Tapi kalau sudah ngaku, ya tidak perlu saksi lah. Mengaku apa pun ada ngaku. Maka Rasul merajam wanita ini. Ketika dirajam di sahabat saking semangatnya, darahnya muncrat, terkenalah bajunya Khalid bin Walid. Khalid pun mencaci maki wanita itu. Dasar pezina. Kata Nabi, jangan kau caci wanita itu. Karena dia sudah mendatangkan satu taubat yang sangat besar. Kalau seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mereka. Tapi syahidnya di sini perkataan Rasul, kalau seandainya waman asaba min dzalika syai'an fasatarahullah fa amruhu ila Allah. Kalau seandainya orang bermaksiat, sudah tutupi saja. Tutupi saja, tidak usah lapor ke hakim. Tobat saja, itu lebih baik. Karena di antara sifat Allah itu sitir. Sitir itu artinya menutupi aib manusia. Terkadang orang berbuat jahat maksiat di malam hari, Allah tutup aibnya di siang hari. Orang nggak tahu, sehingga kita tidak malu. Terkadang kita berbuat maksiat di siang hari, Allah tutup aib kita di malam hari. Orang nggak tahu. Makanya kenapa dosanya besar orang yang menceritakan aibnya sendiri. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahid. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang bercerita dosanya terang-terang. Allah sudah tutupi, kau ceritakan pula. Tahu gak kamu? Saya punya tato. Gambar buaya darat. Ini tahun dulu saya pernah jadi preman pasar Sekupang. Ngapain cerita? Kalau ada tato pakai baju tutupi, sehingga orang nggak tahu. Bahwa kita ini dianggap orang baik. Kan? Karena menceritakan dosa yang sudah lalu itu kejahatan dalam Islam. Tidak diampuni dosanya. Kasihan jadinya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semua diceritakan. Suami istri.
Syekh ditanya, Syekh, bagaimana seorang suami yang baik, yang soleh mendapatkan istrinya mantan pelacur? Suaminya tidak tahu dia mantan pelacur. Apakah boleh wanita ini terus terang dengan suaminya supaya tidak ada yang tutup-tutupi? Kata Syekh, jangan. Karena tidak semua terus terang itu akan menjadi sebuah kebaikan. Tutup saja. Anggap suamimu, kamu orang baik-baik. Jangan diceritakan, Pak. Maaf nih Bang, 20 tahun dulu, saya ini pelacur internasional. Nah, suaminya marah ini. Enggak boleh, kita enggak boleh dibuka aib. Makanya Allah di sini di antara isi baiatnya, wa man asaba min dzalika syai'an fasatarallahu fa amruhu. Sudah, kalau sudah ditutup oleh Allah, tutup. Jangan dibongkar, jangan dibuka. Ya. Sudah insyaallah. Baik. Jadi ini isi baiat dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Setelah kemudian mereka berbaiat kepada Rasul dan isi baiatnya ini, maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, tolonglah kirim kepada kami orang yang cerdas, orang yang bisa menjelaskan Islam supaya lebih memudahkan kami berdakwah di Madinah. Jadi 12 orang ini minta kepada Rasul untuk diutus seorang dai. Maka Rasul SAW kemudian mengiyakan. Siapa yang diutus Nabi? Safirul Islam. Seorang juru dakwah pertama yang diutus keluar Mekah. Khuruj untuk berdakwah. Siapa dia? Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair ini orang kaya. Jangan salah. Orang kaya. Disayang sama ibundanya. Dia masih muda. Ganteng. Akhlaknya bagus, tutur katanya indah. Tapi gara-gara masuk Islam, diputus semua nafkahnya dari orang tuanya. Dia lebih memilih Islam dibandingkan menjadi orang kaya. Dia lebih ikut Nabi. Orangnya cerdas, orangnya ganteng, orangnya ahli diplomasi, orator ulung. Jadi Nabi SAW kalau mutus orang itu tidak sembarang. Dicari yang ganteng supaya kalau ketemu nggak takut orang. Kan ada orang belum dakwah nengok mukanya dah mau nggak mau, malas. Padahal belum tentu dia sesangar wajahnya kan. Tapi Rasul tidak mau ada hal-hal yang kemudian suudon orang kan. Dipilih yang ganteng. Mus'ab bin Umair itu perawakannya sama dengan Nabi. Mus'ab bin Umair ini perawakannya sama dengan Nabi. Makanya di perang Uhud ketika Mus'ab bin Umair terbunuh, disangkanya yang membunuh sudah membunuh Nabi. Disebutlah Nabi terbunuh di perang Uhud, padahal yang meninggal Mus'ab. Karena perawakannya mirip Nabi masalahnya. Mus'ab bin Umair ganteng, orator, lemah lembut. Pokoknya semua ada pada Mus'ab bin Umair. Subhanallah, tapi Mus'ab bin Umair dialah manusia yang pertama memberikan hidayah kepada dua tokoh Ansar, Hajr dan Aus, Sa'd bin Rabi dan Sa'd bin Ubadah. Tapi dia tidak menyaksikan bagaimana ketika Mekah dibuka dan Islam tersebar dan melaksanakan hajat wada, karena dia meninggal di perang Uhud. Tapi lihat jasanya. Makanya Mus'ab bin Umair ketika meninggal, subhanallah orang kaya. Tapi jasadnya ketika meninggal di perang Uhud itu kafannya gak cukup. Ditarik ke kepala, kakinya nampak. Ditarik ke kaki, kepalanya nampak. Itu adalah orang kaya. Karena dia tidak mencari kekayaan. Dia li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan baiat akobah yang kedua minggu depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.